wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cara Nuria dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang sel hewan karena saya absen ke-7 dan saya mendapatkan tentang sel hewan. Bahan-bahan yang saya perlukan itu adalah gabus, lilin, cat, kuas, gunting, dan lem tembak. Nah, proses pembuatan itu selama seminggu karena saya ngerjainnya malam terus biayanya itu kurang lebih 58.000. Dan waktu itu saya sempat salah dan saya buat ulang lagi dan ini hasilnya. Nah, habis itu apa itu sel hewan? Sel hewan adalah sebuah organel kecil dengan selaput tipis yang di dalamnya terdapat larutan koloid dengan senyawa kimia. Nah, sel ini memiliki banyak keunggulan, salah satunya dapat menduplikasi diri secara mandiri dengan cara proses pembelahan. Iya, nah struktur sel ini ada 12. Yang pertama ada nukleus atau inti sel. Nukleus atau inti sel adalah struktur yang terikat tanpa membran yang terdiri dari protein dan asam nukleat. Fungsinya untuk memediasi replikasi DNA. Nah, rata-rata nukleus ini ada 5 mikrometer, ya. Dan yang kedua ada ribosom. Ribosom adalah organel ukuran kecil dan padat yang terdapat dalam sel. Fungsinya untuk menghasilkan protein. Yang ketiga ada vesikel. Vesikel adalah sebuah ruang pada sel yang dikelilingi oleh membran sel. Fungsinya untuk tempat penyimpanan makanan. Yang keempat ada retikulum endoplasma atau biasa disingkat dengan RE. RE ini bagian dari sistem endomembran. RE meliputi separuh lebih dari total sel-sel eukariotik. Nah, RE terbagi menjadi dua, ada RE kasar dan RE halus. RE halus ini untuk penyimpanan ion, yang RE kasar ini untuk tempat sintetis protein. Nah, yang kelima ada badan Golgi. Badan Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekresi. Nah, fungsinya ini untuk membentuk mirosom atau akrosom dan akrosom. Yang keenam ada sitoskeleton. Sitoskeleton adalah jaringan berkas-berkas yang menyusun sitoplasma dalam sel. Fungsinya untuk transport intraseluler. Nah, yang ketujuh ada mitokondria. Mitokondria ini adalah organel dengan membran ganda yang ditentukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Fungsinya sebagai yang memproduksi energi sel. Oke. Yang kedelapan ini ada vakuola. Vakuola ini organel yang dibungkus oleh membran sel yang paling besar. Fungsinya itu untuk membantu proses homosintesis. Yang keberapa ini? Yang ke-6 kalau nggak salah. Yang ke-9. Ya, yang ke-9 karena yang ke-9 ini ada sitosol. Sitosol ini adalah komponen sel di dalam sitoplasma yang berupa cairan. Fungsinya ini untuk tempat terjadinya reaksi metabolisme. Yang ke-10 adalah lisosom. Nah, lisosom ini bertindak sebagai tempat pembuangan sampah gitu dengan tempat sampah dengan dengan kayak material yang diulang kembali gitu loh, kayak di material yang berisi protein, yang berisi protein sitoplasma. Fungsinya itu untuk
fungsi itu untuk apa ya, pencairan 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 intersal interesial apa intersal mengandung enzim dan hidrolik aduh saya lupa. Nah, yang lanjut yang ke-11 ya, kalau nggak salah itu ada sentrosom iya sentrosom kalau nggak salah. Iya, itu tuh sentrosom ini tuh yang berfungsi aktif pada pem pem apa sih pembuatan sel ya kalau nggak salah ya. Fungsinya itu membantu membantu pembelahan sel, Yang yang terakhir ini adalah membran sel. Membran sel ini adalah membran 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 sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma. Fungsinya itu untuk melindungi sel. Oke, sekian aja presentasi dari saya. Maaf banget kalau saya ada salah kata-kata atau saya belibet-belibet karena saya bingung banget. Padahal saya udah hafalin tapi saya tetap belibet-libet kayak gitu karena tiba-tiba ngeblank. Terus maaf banget, saya minta maaf banget. Terusnya ini juga ya maaf banget, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.